Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha innallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ketika kita dihadapkan berbagai macam ujian yang silih berganti, yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kita, mungkin jatuh bangkrutnya usaha bisnis kita, mungkin orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Mungkin penyakit yang kita derita belum sembuh kunjung jua. Ataukah mungkin rumah tangga kita di penghujung perceraian. Dan masih banyak lagi kemungkinan ujian, cobaan, musibah yang silih berganti. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menimpa dalam kehidupan kita. Orang yang beriman pasrah, ikhlas atas ketentuan takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul mengatakan, inna azamil jazai ma'izamil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah yang silih berganti kepada hamba itu di dunia. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada suatu hamba, masyarakat yang diberikan cobaan yang gak ada habis-habisnya. Faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya berupa ujian dan musibah. Ingat, Rasul mengatakan, falahu ridho, maka Allah ridho kepada hamba yang tertimpa musibah berupa ujian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada seorang hamba, hamba pun sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketentuan takdir yang menimpa dalam kehidupannya, sudah pasti mendapat kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan yang Allah berikan kepada hamba yang tertimpa musibah. Allah hapuskan segala dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tenangkan hatinya. Meskipun seorang hamba ketika diuji berupa penyakit yang begitu panjang yang menimpa kepribadian dirinya, yang menimpa dirinya, kemudian dia sakit di penghujung penyakitnya tersebut tertimpa ujian musibah, pasti janji Allah wafat husnul khatimah. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir, kemudian dia ikhlas menerima takdir yang Allah berikan kepadanya, kemudian sabar menjalani ujian tersebut, falahu ridho, mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul sebaliknya, waman sakhita, barang siapa yang gerutu marah, enggak terima atas ketentuan takdir yang Allah timpa, yang Allah uji kepada dirinya, dia marah, seakan-akan dia marahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang marah, maka Allah pun akan marah kepada seorang yang diberikan ujian namun tidak terima, tidak ikhlas, tidak sabar
menjalani ujian tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika Allah sudah marah kepada seorang hambanya, nggak menerima ketentuan takdir ujian yang Allah timpakan kepada dirinya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dimaafkan kesalahannya, tidak diangkat derajatnya, tidak diwafatkan dalam husnul khotimah, rugi dan serugi-ruginya. Oleh karenanya, hidup ini adalah ujian. Maka orang yang beriman sudah pas dan ikhlas ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada dirinya, pasti hakikatnya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada hamba tersebut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kami akan uji kamu dengan sesuatu. Wal khauf, rasa ketakutan, wal ju', kelaparan. Di sini Allah ingin melihat sampai di mana seorang hamba ketika disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk ujian. Apakah dia kembalikan kepada Allah dengan ikhlas? Apakah dia kembalikan kepada Allah dengan sabar, dengan tawakal, dengan iman yang kuat, dengan tawakal yang kuat di hadapan Allah. Allah pantau dia sampai di mana letak keikhlasannya, kesabarannya, ketawakalannya, kepasrahannya di hadapan Allah. Namun ketika dia pasrah dan ikhlas menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya, dan Allah akan bahagiakan dirinya. Apa sih yang Allah janjikan bagi orang-orang yang tertimpa musibah? Semakin meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ujian itu ampunan yang Allah berikan kepada kita hambanya. Ingat, bangsa negara yang kita cintai itu begitu panjang COVID-19 ini. Ini apakah ujian dari Allah? Apakah bala, musibah? Apakah bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kematian saja kita kembalikan kepada Allah, akan tapi musibah yang menimpa dalam kehidupan kita, bangsa dan negara kita, ayo kembalikan kepada Allah dengan apa? Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan sampai ketika kita ditimpa musibah, kita semakin jauh kepada Allah, malas beribadah kepada Allah, malas zikir kepada Allah, malas istighfar kepada Allah, semakin drop. Dan ini semakin menurun kemusrotan, itu kelemahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji, justru sampai di mana keimanan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita. Allah ingin melihat kualitas diri seorang hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah semakin turun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.